Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sekaligus menjawab pertanyaan mengenai kasih dan pengampunan dalam agama-agama. Langsung saja, pertanyaan pertama, poin pertama yaitu apakah boleh mengasihi teman yang berbeda agama dan budaya? Di dalam agama Islam, kami diajarkan untuk tidak hanya saling membantu tapi juga mengasihi, bahkan memberi tanpa memandang status sosial, budaya maupun agama. Oleh karena itu, boleh-boleh saja mengasihi teman yang berbeda agama atau juga budaya, namun juga harus sesuai dengan batas-batas. Karena apa? Karena dalam agama yang tidak kita laksanakan, mungkin kita tidak tahu menahu lebih dalam tentang peraturan atau tatanan dalam agama tersebut. Jadi sebisa mungkin harus menjaga perasaan orang lain atau teman kita agar tidak terjadi singgung-menyinggung antar umat beragama. Sebenarnya agama itu tidaklah membatasi kita dalam melakukan sesuatu, namun malah bisa membuka pandangan kita tentang bagaimana sikap dan perilaku agar sesuai dengan agama yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Poin kedua, pengampunan menurut agama keyakinan saya yaitu Islam. Dalam agama Islam dijelaskan bahwa pengampunan yaitu penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah atas kesalahan yang telah dilakukan oleh hamba akibat dari tidak menjalankan perintahnya. Permintaan pengampunan yang dapat dilakukan oleh seorang hamba terhadap Tuhan dalam agama Islam dapat dilakukan dengan cara lebih lagi mendekatkan diri terhadap Allah. Contohnya sholat, mengaji, mengasihi antar manusia, berzikir, menyebut asma Allah, dan yang paling terpenting adalah bertaubat, yaitu untuk berkomitmen penuh, menjauh, menghindari, dan tidak lagi melakukan perbuatan yang menjerumuskannya terhadap dosa. Namun kita juga harus sadar akan perbuatan kita yang mendatangkan dosa. Kita harus bisa percaya bahwa pengampunan Allah itu nyata dan lebih besar daripada luas langit dan bumi. Maka optimislah ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53 sampai dengan 54, yang artinya pada surat ayat ke-53, katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian arti ayat ke-54, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, poin pertama, kasih dan pengampunan apakah dapat mengobati penyakit mental maupun fisik? Jika seseorang manusia dapat mempelajari ilmu agama dan religiusitas dengan serius, mendalam dan kemantapan hati, maka beruntunglah manusia tersebut, karena di dalam agama tersebut diajarkan tentang bagaimana rasa kasih sayang juga pengampunan yang dijelaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu akan timbul rasa harmoni, prasangka baik dan kesejukan hati bahwa sesungguhnya di dalam kitab yang telah diberikan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai petunjuk agar manusia tidak tersesat. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, poin kedua, yaitu kisah pengampunan yang ada di agama Islam, itu agama saya sendiri. Yaitu kisah ini bersumber dari hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa orang yang pantas masuk surga. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang yang berhak masuk surga hanyalah mereka yang ahli ibadah saja? Rasulullah menjawab, tidak. Sesungguhnya surga tercipta bukan hanya untuk orang-orang yang ahli ibadah,
melainkan untuk mereka orang-orang yang tulus mencintai Allah. Mendengar jawaban Rasul, sahabat itu pun kembali bertanya, jadi apakah itu artinya hanya para wali dan ulama yang berhak masuk surga? Rasulullah kembali menjawab dengan tegas, tidak, karena sesungguhnya telah ada seseorang pelacur yang masuk ke surga. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW di atas jelas sangat mengejutkan, sebab pelacur dimanapun ia berada selalu dipandang hina dan sebelah mata karena pekerjaannya yang penuh dengan dosa. Kisah pelacur yang masuk surga tersebut terdapat dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, telah diampuni seorang perempuan pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, anjing ini hampir mati karena kehausan. Lalu dilepaskanlah sepatu perempuan itu, diikatkan dengan kerudung untuk menimba air ke dalam sumur, lalu diberikannya anjing itu minum. Maka diampunilah perempuan itu karena telah memberikan minum. Selanjutnya dalam video ini saya juga akan mengambil sedikit poin dari buku yang berjudul Kilasan Kisah Soegija Pranoto dalam bab Merdeka atau Mati versi Monsinyur Soegija Pranoto. Monsinyur Soegija Pranoto sangat terkenal dengan semboyannya yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Apa sih artinya? Apa yang dimaksud dengan 100% Katolik dan 100% Indonesia? Melihat dari sejarah yang dikemukakan oleh buku tersebut, jelaskan bahwa ada tuduhan mengenai Katolik pribumi, yaitu seorang Katolik pribumi adalah sosok yang sama saja menjadi kaki tangan penjajah. Maka dari itu perlu dibuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Dengan apa? Yaitu dengan ikut berjuang untuk meraih kemerdekaan. Monsinyur Soegija Pranoto bahkan mengungkapkan bagaimana iman memiliki peran penting dan memberi dasar bagi perkembangan kemasyarakatan dalam mencapai kesejahteraan, karena tanpa adanya iman, kemajuan dan kemakmuran akan menjadi semu karena tak akan mencakup kebahagiaan batin, rohani dan spiritual. Dalam sejarah pula dikatakan walaupun Monsinyur Soegija Pranoto adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia, tidak lantas membuatnya bergaul dengan sesama agamanya saja, tapi juga dengan orang-orang yang beragama lain, bahkan juga ikut membahas mengenai perjuangan kemerdekaan. Merdeka atau mati versi Monsinyur Soegija Pranoto adalah merdeka atau mati yang sama saja dengan hidup atau mati, kita milik Tuhan. Karena biar bagaimanapun kita sebagai manusia tetap akan kembali menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain poin tersebut, kita bisa melihat bahwa Monsinyur Soegija Pranoto sangatlah gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan, walaupun sempat terjadi penuduhan bahwa seorang yang beragama Katolik adalah sama saja dengan kaki tangan penjajah. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sandi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.